saya waktu itu bertekad untuk hadir ke Mekah, entah itu visa apa waktu itu. Pas alhamdulillah ada kesempatan saya hadir ke Mekah dan tidak melalui visa itu, dan saya bisa bekerja di luar. Saya mendengar juga kemarin ada salah satu mutawif sampai meminta kiriman dari Indonesia karena tidak bisa, mungkin kebutuhan yang di sini memang sangat tidak ada karena 1 tahun tidak bekerja gitu. Apakah benar itu? Ya. Karena di Mekah itu kita harus bayar kontrakan, terus bayar listrik, itu yang jadi beban besar. Jemaah haji tahun ini, apakah Indonesia ataupun negara lainnya bisa haji seperti dulu? Apakah seperti tahun lalu hanya Mamlakah Saudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Fitri Adenafa. Sahabat, di video kali ini Fitri Adenafa sudah kedatangan tamu. Beliau ini adalah vlogger dan juga seorang mutawif. Dan kita akan lebih banyak ngobrol santai bersama beliau. Berasal dari mana dan bernama siapa. Jadi seperti biasa, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share juga ke sosial media kalian. Jika ada pertanyaan tentang Arab Saudi, bisa langsung DM ke Instagram Fitri Adenafa atau langsung tulis di kolom komentar. Tombol loncengnya aktifkan agar kalian tidak ketinggalan dengan video Fitri Adenafa yang baru. Ya sahabat, kita berkenalan dengan seorang vlogger dan mutawif yang ada di samping Fitri Adenafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke kediamannya Fitri Adenafa. Beliau ini berasal dari kota Mekah dan lagi berlibur ke kota Taif. Alhamdulillah bisa didatangi oleh seorang vlogger. Dan juga beliau ini seorang mutawif. Nah, kalau boleh tahu Mas dari mana aslinya dari Indonesia? Saya aslinya dari Jawa Timur, Madura. Masya Allah. Jadi ini masih saudara sama Fitri ya, sama-sama Madura. Masya Allah. Sama-sama. Nah, yang saya tahu Mas ini kan seorang vlogger dan bisa memperkenalkan nama channelnya. Boleh. Ke subscriber Fitri Adenafa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suatu kehormatan banget ya bisa hadir di vlognya Mbak Fitri Adenafa. Dan tidak banyak yang saya ingin sampaikan untuk menyapa para subscriber. Tentu takut ada hal-hal nanti bicara saya yang kurang sopan, tentunya mohon maaf sebelumnya. Jadi nanti saya juga punya channel namanya juga di situ Hasman bin Affan. Kalau misalkan mau kepoin tentang channel saya berkaitan Masjidil Haram Mekah khususnya, silahkan mampir juga di channel saya. Iya, jadi buat subscriber Fitri Adenafa jangan lupa mampir ke channel Hasman bin Affan. Masya Allah tabarakallah. Tentunya buat sahabat yang ingin tahu tentang kota Mekah ataupun para jemaah umroh, karena beliau ini adalah seorang mutawif yang biasa membimbing para jemaah umroh. Yang biasanya dibimbing jemaah umroh itu hanya dari Indonesia atau juga Asia lainnya? Kalau pertama saya menjadi pelayan tamu Allah gitu ya, mutawif, itu pertamanya saya di orang Malaysia ya. Jadi pertamanya saya di Malaysia, terus akhirnya kenal dengan teman-teman, akhirnya kayak freelance gitu. Jadi yang penting siapa yang agak lebih pertama booking dulu ya, awal memberikan job lah terhadap saya ambil seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah saya lebih aktif di Indonesia. Iya. Sudah jadi, berapa tahun menjadi seorang mutawif? Saya jadi mutawif itu baru 4 tahun. Jadi 4 tahun. Jadi 4 tahun. Jadi pertama ke Indonesia dari Madura itu tujuan memang langsung ke Arab Saudi dan memang langsung menjadi seorang mutawif atau mungkin menjadi lainnya seperti biasa atau supir atau? Jadi awalnya itu ya karena entahlah ya benar atau tidaknya, waktu itu saya 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2016 akhir gitu ya, mendengar informasi tentang visa ataupun bekerja di Arab Saudi itu, untuk kan banyak orang mutawif itu mempunyai visa hur namanya. Visa hur itu adalah visa yang katanya sih, cuma nggak tahu
pisahnya tuh yang tidak ada ikatan bersama majikan ya? Bersama majikan, Iya. itu dinamakan pisahur. Iya. Cuma nggak tahu lah aslinya itu kayak gimana, dan itu harganya mahal katanya Iya. waktu itu. Sehingga akhirnya waktu itu saya nanya-nanya terhadap teman-teman yang memang banyak teman saya yang sudah kerja di Mutawif itu, katanya nggak ada pisah itu gitu kan, ditutup waktu itu. Sehingga saya waktu itu bertekad untuk hadir ke Mekah, entah itu pisah apa waktu itu. Pas alhamdulillah ada kesempatan saya hadir ke Mekah dan tidak melalui pisah itu, dan saya bisa bekerja di Mutawif, di Mutawif. Iya, Namun tidak melalui pisah itu. Ini namun alhamdulillah, karena kenapa? Itu waktu itu karena banyak teman-teman sebelumnya itu sudah menjadi Mutawif, jadi sudah memberikan wadah Jalan lah, ya. jalan lah waktu di Mekah. Jadi memang berawal dari Indonesia langsung ke kota Mekah dan Mm-mm. langsung memang bekerja sebagai Mutawif. Mutawif. Mungkin dulunya di Indonesia punya apa ya? Punya basic ada di pondok atau apa? Iya, insya Allah mayoritas kalau misalkan orang Madura tuh Iya. Di pondok keluarnya ya. di pondok gitu ya. Cuma saya kembalikan kalau misalkan Iya. ada hal-hal yang tidak baik gitu ya, jangan salahkan pondoknya lah. Iya. Namanya juga manusia. Cuma insya Allah kalau misalkan orang yang sudah keluar masuk ke pondok tuh ada bekal dalam hatinya. Iya. Jadi seandainya nanti kita jalan terus kita jatuh, itu kita ada pegangan. Iya. Kalau misalkan orang pondok tuh seperti itu. Jadi kayak gimana ya? Pokoknya kayak ada orang nakal ataupun orang nggak nakal tuh, kalau misalkan orang pondok tuh ada pegangan lah, intinya seperti Iya. itu. Jadi memang dari awalnya di Indonesia punya basic dari pondok, akhirnya pergi ke Mekah menjadi seorang Mutawif. Benar. Dan waktu itu memang saya memang apa ya, maksudnya pengen langsung ke Mekah gitu ya, waktu masih pondok, dan cita-citanya sehabis dari pondok itu pengen ke Mekah gitu ya, meskipun orang tua nawarin suruh kuliah dan juga sebagainya, saya kayak langsung pengen ke Mekah aja. Namun alhamdulillah ada jalan waktu itu, sehingga setelah sampai di Mekah terjunlah di bidang Mutawif. Ya. Alhamdulillah, mungkin rezekinya memang di Iya, kota betul, Mekah betul. ya, Benar. Masya Allah, dan bekerja sebagai Mutawif. Nah, akhir-akhir ini kan jemaah umroh udah 1 tahun ya, buka tutup Benar. gitu ya. Jadi saya melihat nasib Mutawif itu di kota Mekah juga sangat memprihatinkan ya, apalagi seperti kemarin juga ada Sobat TKI. Benar. Juga biasanya menjadi seorang Mutawif karena akhir-akhir ini jemaah umroh tidak normal ya, dibuka Benar. tutup, dan memang Mutawif tidak banyak bekerja. Beliau juga beralih profesi menjadi seorang penjual bakso. Benar. Tapi kalau buat Masnya sendiri ini sekarang apa hari-harinya, apa yang aktivitasnya? Jadi kalau saya sudah hampir genap insya Allah setahun ya. Iya, Jadi 1 kalau tahun. misalkan Corona itu ada ulang tahunnya, insya Allah ulang tahun gitu Iya, ya. sudah 1 tahun. Karena sudah tahun tidur, main bola, sholat, itu aja kalau saya dari kemarin. Namun dikarenakan yang jadi beban besar itu kalau saya pribadi itu bukan soal masalah pokoknya makan dan minum tidak, Iya. karena di Mekah itu kita harus bayar kontrakan, Iya. terus bayar Pastinya. listrik, itu yang jadi beban besar. Namun alhamdulillahnya lagi yang punya kontrakan saya itu sahibul bednya itu ataupun orang Arab itu baik banget. Sampai orang Arab itu bilang kayak gini, terserah kamu tuh bayar berapa aja katanya. Yang penting kamu catat, kalau kan nanti memang ada uang silahkan bayar katanya. Dan alhamdulillah di dalam kontrakan saya itu cuma 9 orang, dan itu 3 kamar, kurang lebih per orangnya itu 1 tahun itu 2.000 rial. 2.000 rial. 2.000 rial. Jadi 1 karena tahunnya. banyak teman juga ya, Bener. akhirnya lebih murah gitu. Lebih murah. Dan di samping itu ya kata saya tadi, sohibul bednya ataupun orang pemilik kontrakan itu baik banget, dan beliau memberikan keringanan lah terhadap kami masalah kontrakan ataupun masalah pembayaran rumah seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau masalah makan, minum itu Kalau saya nggak gimana tahu ya? Maksudnya, Karena 1 tahun tidak bekerja, apa Mm-mm. mungkin punya profesi lain, dan Mas Safwan sendiri kan ini Mm-mm. bekerja selain Mutawif juga seorang vlogger. Benar. Tentunya membutuhkan biaya juga, ingin nge-vlog Benar. harus mungkin punya mobil, kendaraan atau enggak punya apa-apa. Cuma ini yang sebetulnya ada hikmahnya juga ya tentang corona gitu ya. Tentu kalau misalkan saya pribadi sebagai Mutawif terjun di dunia Mutawif itu, mungkin kalau kan penilaian orang tuh enak kerja Mutawif, Iya. bisa ibadah, bisa sholat enak, itu belum tentu sahabat bilang.
sahabat semuanya, itu belum tentu ya. Karena kenapa? Selagi kita masa kerja, yang namanya ibadah itu masih kayak agak kurang, karena lebih kayak ada tanggung jawab gitu kan. Contohnya kayak ketika sudah sholat maghrib, tentunya pengen servis para jemaah, tidak pengen ngaji dan juga sebagainya, karena masih ada tanggung jawab. Beda dengan sekarang, karena sekarang sudah setahun nggak kerja, hanya sholat, tidur, makan gitu. Jujur lebih ke arah hatinya tuh benar-benar gimana ya, lebih jadi nyaman lebih banyak banget. beribadah Iya, gitu ya. bukan ini Iya, soal enggak iya. serius enggak, karena ini memang ada murni dari hati, itu lebih nyaman banget gitu kan. Jadi lebih tentram. Jadi ketika sholat maghrib nggak kepikiran kekerjaan, tapi di samping itu kalau nggak rezeki ada aja gitu. Iya. Nggak tahu, entahlah, itu wallahu alam juga. Cuma mungkin tergantung bagaimana cara menyikapinya mungkin gitu ya. Kalau memang kita diambil ribet, mungkin agak ribet, karena bayangin kita ada di negara orang, hidup di negara orang, kalau misalkan nggak kerja selama 1 tahun, tentunya kita makan apa gitu kan. Itu agak-agak sedikit stres. Tapi kalau misalkan benar-benar didekatkan sama Allah, insya Allah agak gimana ya, dirasakan banget gitu dalam hatinya. Itu aja sih yang saya ambil hikmah dari kejadian itu. Jadi dikembalikan lagi, mungkin rezekinya belum gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sahabat semuanya, kita berdoa, apalagi kita berada di Arab Saudi, dan juga masnya ini juga berada di kota Mekah, tidak bosan-bosan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jemaah umroh ataupun jemaah haji yang sudah memimpikan untuk pergi, apalagi peraturannya kemarin itu sangat mendadak ya. Benar. Pastinya travel sudah menyiapkan para jemaah untuk pergi ke Mekah dan ternyata gagal. Benar-benar sih. Dan mudah-mudahan ini yang terbaik. Amin, Ya. amin sih. Karena yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik buat Allah. Benar Dan banget. alhamdulillah, meskipun 1 tahun tidak bekerja, tapi rezeki mungkin ada aja ya. Ada, insya Allah Alhamdulillah ada. juga pemilik kontrakannya juga Benar, baik, jadi menyadari. Ya alhamdulillah ada hikmahnya sih. Itu aja Semuanya sih. ada hikmahnya ya. Benar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau dari Mutawif sudah mungkin tadi ya. Kalau bercerita pertama menjadi seorang vlogger itu udah berapa tahun ini? Saya kalau nggak salah sebelum ada corona 1 bulan gitu ya, saya memang terjun di situ. Pas waktu itu karena nggak ada jemaah, saya nggak setiap hari ngupload gitu, palingan 1 minggu 3 ataupun 4 kali gitu ya. Jadi mungkin sampai sekarang alhamdulillah insya Allah ada sedikit manfaat lah terhadap sahabat-sahabat saya ataupun subscriber saya juga, yang mungkin di situ sangat rindu tentang keberadaan di Mekah, khususnya ketika Masjidil Haram ataupun ya tentang keadaan Masjidil Haram lah, karena saya setanya di Mekah seperti itu. Jadi banyak menginformasikan tentang Mekah, kota Mekah ya, Mekah khusus ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini udah berapa subscribernya? Maaf nih bongkar-bongkaran di channel Fitri Raden Nafa. Mungkin subscriber Fitri Raden Nafa bisa mampir di sana. Mudah-mudahan bisa mendukung channelnya. Kalau punya saya, insya Allah nggak nyampe 1.000, paling kurang lebih 600 berapa gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan channelnya semakin berkembang. Iya, karena apapun pekerjaan kita sih tergantung dari niat ya. Insya Allah kalau sekarang niatnya baik, kita terjun di bidang apapun, niatnya ya ingin memberikan manfaat terhadap orang lain, itu aja sih. Masalah nanti itu di gimana-gimana ini itu adalah bonus sih kalau menurut saya sih gitu. Karena kalau misalkan itu hal-hal seperti itu ditaruh dalam hati, tentu ketika tidak sesuai dengan harapan tentu kecewa. Tapi kalau saya pribadi lebih ke arah inilah yang terpenting saya terjun sesuai dengan syarat-syaratnya gitu ya. Masalah nanti semacam kayak sukses dan juga sebagainya, itu insya Allah bonus dari Allah, itu aja sih. Yang terpenting gimana sih kita hidup itu memberikan manfaat terhadap orang lain, itu aja sih, seperti itu. Masya Allah. Dan saya sebagai vlogger juga, buat subscriber tentu kami sebagai vlogger kita nggak bakalan jadi apa-apa tanpa kalian gitu kan. Dan tentunya kami tidak bisa memberikan apa-apa terhadap kalian. Nggak mungkin kita ngirim apa ke sana dan juga karena kita nggak tahu ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, Singapura dan juga sebagainya. Tapi jangan khawatir, kami selaku vlogger di sini ada hati yang kita insya Allah selalu mendoakan terhadap para subscriber untuk selalu sehat, harapannya bisa tercapai, rezekinya berkah, dan juga bisa membawa kedua orang tuanya terhadap ke Mekah maksudnya,
untuk haji maupun umroh, itu aja sih. Amin Allahumma amin. Masya Allah, barakallah. Jadi karena ini seorang mutawif, jadi lebih banyak memberikan tausiah. Masya Allah, Iya, benar. barakallah ya. Jadi, ya kayak- Mudah-mudahan ya. doa-doa beliau diijabah oleh Iya, Allah benar. Subhanahu Wa Taala. Amin ya Bener, Rabbal kayak Alamin. bener kayak tahu sih Iya. ya. Karena dari tadi kayak jujur kalau sama beliau, karena saya dengan sahabat salam kan Iya. memang apa ya, dekat dari kampung gitu kan, dan kebetulan sebelum kenal sama saya beliau Iya. udah kenal sama sahabat salam gitu Iya. kan, sehingga ketika saya ngelihat sahabat salam ya ngelihat beliau juga gitu Iya. kan, jadi kayak oh, berarti saya merasa kayak kenal gitu kan, tapi ketika sudah ketemu kayak agak sedikit Agak canggung gagok gitu ya. karena takut ada kesalahan dan juga kekeliruan. Iya. Tentunya seperti itu sih. Iya. Nah, boleh dikepoin ini buat emasnya ini kan masih muda, masih single apa udah nikah ini? Aduh, ini Jadi, karena ini Subscriber Fitri dan apa mungkin yang menonton ini Mbak Fit itu sudah ada single apa sudah menikah gitu, mungkin bisa ya sih, dijawab. ini masih single sih, Masya Allah. masih belum ketemu, entahlah, nggak tahu sampai kapan, saya masih belum tahu. Nah, buat Subscriber Fitri dan apa nih yang masih single bisa nih Bener, merapat. boleh taruhan nanti di Iya. subscriber saya, di channel saya di Iya. Osman bin Affan. Ya, Osman siapa tahu bin cocok. Affan. Iya. Pokoknya nanti saya tulis ya di bawah ini. Bener. Jangan lupa mampir. Iya. Kalau saya mendengar ya tentang seorang mutawif ini, saya juga merasa terharu, merasa juga iba, karena saya mendengar juga kemarin ada salah satu mutawif sampai meminta kiriman dari Indonesia karena tidak bisa, mungkin kebutuhan yang di sini memang sangat tidak ada karena 1 tahun tidak bekerja gitu. Apakah benar itu? Oh, masalah itu sih benar ya, benar banget malahan, karena di tempat tinggal saya pun juga ada beginian, cuma ada sedikit sih, kalau menurut saya sih luar biasanya sih ya, para mutawif itu ada lumayan lah, ada simpanan gitu, mayoritas seperti itu. Ya. Jadi mayoritas kalau kan mutawif itu kayak ada meskipun sedikit tuh pasti ada. Jadi alhamdulillah kalau kan teman-teman saya kemarin tuh meskipun minta kiriman dari Indonesia, karena banyak teman-teman yang tidak memegang ATM dari Indonesia yang dibawa di sini ya, Iya. otomatis langsung minta kiriman dari Indonesia. Itu ngambil yang ada, maksudnya ngambil tabungan. Tabungan ya. Ya, jadi mayoritas yang nggak tahu kalau kan ada teman-teman yang lain, tapi kalau kan sepengetahuan saya itu mengambil tabungannya yang memang ada di Indonesia, yang awalnya ditambah akhirnya diambil aja sih ya. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat semuanya ya, bil khusus mutawif. Jadi kalau kita ada rezeki lebih baik kita punya simpanan yang di sini ya, benar. Seperti ATM gitu. Jadi Benar, jika ada sesuatu yang seperti ini, jadi tidak terlalu bingung sampai meminta kiriman dari Indonesia. Iya, betul sih. Tapi ya kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, mudah-mudahan ini mungkin yang terbaik, karena pemerintahan Saudi juga ingin semuanya itu tidak bertambah banyak ya, makanya dari Indonesia ada 20 negara ya. Benar. Ini yang tidak bisa masuk ke Saudi, dan Indonesia juga termasuk. Ya. Oke sahabat, mungkin sebagai penutup Fitri dan Nafa bersama Mas Usman, mungkin karena Mas Usman ini sebagai seorang mutawif, Fitri dan Nafa meminta mungkin bisa mendoakan sahabat-sahabat semuanya, para jemaah umroh, jemaah haji, yang terbaik insya Allah gimana? Mungkin bisa mendoakan. Ya sih, Bismillahirrahmanirrahim yang terakhir ya. Iya. Ya mungkin karena sudah agak lumayan lama banget, dan ini bagi saya adalah kehormatan banget karena sudah hadir di vlognya beliau. Terakhir saya doakan semoga para subscriber, para jemaah ataupun para calon jemaah yang sudah ada niat untuk haji maupun umroh, semoga tidak ada kendala lagi, semoga kembali normal, dan semoga karena sekarang kemarin umroh itu umurnya masih dibatasi, jadi dari umur 18 tahun sampai 60, semoga ini adalah suatu saat ada kejutan yang luar biasa terhadap umat Islam khususnya, sehingga tidak dibatasi umurnya dan bisa umroh ataupun haji lebih leluasa lagi sesuai dengan yang diharapkan. Amin amin Allahumma amin. Amin. Nah satu lagi pertanyaan mungkin saya lupa ini. Nah masalah haji ini mungkin
Mas Hasman itu tahu, mungkin mendapat kabar. Nah, gimana ini jemaah haji tahun ini? Apakah Indonesia ataupun negara lainnya bisa haji seperti dulu? Apakah seperti tahun lalu hanya Mamlakah Saudi? Jadi kemarin ada informasi dari beberapa travel saya yang sering saya bawa, sebelum ada kebijakan baru itu memang sudah ada schedule ataupun ada jadwal untuk haji, bahkan sudah ada yang mempromosikan tentang harga haji gitu kan, sebelum ada kebijakan baru gitu kan, sudah mulai ada gimana ya, semacam kayak ada persiapan gitu kan. Ya saya mengira memang sudah ada peningkatan untuk menuju normal. Namun setelah ada kebijakan baru dan sampai saat ini dari pihak berbagai travel itu masih simpang siur menunggu kebijakan baru lagi untuk dibukanya kembali tentang penerbangan ataupun umroh ataupun haji. Ya intinya sampai detik ini masih belum ada kejelasan lah untuk masalah haji. Ya semoga aja beberapa minggu ini bisa ada info lah untuk menuju normal, tidak dibatasi, bisa haji maupun umroh. Amin, amin. Terima kasih nih informasinya dan juga doanya, mudah-mudahan segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ya, mohon maaf, beribu-ribu maaf karena dari tadi takut ada pembahasan saya yang kurang berkendang di hatinya para penonton, khususnya para subscriber. Ya kalau kan itu benar, itu murni dari Allah ya. Kalau kan salah itu murni dari saya. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, itu saja. Ya, terima kasih ya udah bisa hadir di vlog Fitri Adenafa. Oke sahabat, mungkin hanya ini yang bisa share video Fitri Adenafa kali ini. Jadi seperti biasa jangan lupa mampir ke channel beliau di Hasman bin Affan. Oke, nanti ada ya di bawah ini. Benar. Karena memang baru pertama kali Fitria bertemu dengan beliau. Jangan lupa like, comment dan subscribe dan di-share juga ke sosial media kalian. Seperti biasa kalau ada pertanyaan tentang Arab Saudi bisa langsung DM ke Instagram Fitri Adenafa atau langsung tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih dari Kota Taif. Fitri Adenafa undur diri. Hasman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.